Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalizatul Mujahidah dengan NIM 220222071. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora, jurusan Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya lah saya dapat mengerjakan tugas dari mata kuliah kepemimpinan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat walali Muhammad. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil studi lapang saya terkait peran kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Badan Pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kepemimpinan yang berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja pegawai, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kepemimpinan di instansi tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih itu Bapenda? Nah, Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam mengelola sumber daya keuangan daerah, khususnya dalam hal pengumpulan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pajak dan retribusi. Secara teori, Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengumpulkan, dan mengelola pendapatan yang menjadi hak daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas utama untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemungutan pajak daerah, retribusi, serta sumber pendapatan lainnya guna mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sinjai. Nah, diantaranya yang pertama yaitu pemungutan pajak daerah, di mana mengelola pajak seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak-pajak lainnya. Yang kedua yaitu retribusi daerah, di mana mengelola retribusi yang dikenakan pada pelayanan publik seperti retribusi pasar, retribusi tempat wisata, dan retribusi lainnya. Yang ketiga ada pengawasan dan penagihan, di mana melakukan pengawasan terhadap pembayaran pajak dan retribusi serta melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang belum membayar. Nah, yang terakhir yaitu sosialisasi dan pelayanan, di mana memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah, serta memberikan pelayanan yang memadai kepada wajib pajak. Nah, selanjutnya ada proses kepemimpinan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Di antaranya yang pertama itu planning atau perencanaan, di mana perencanaan program yang efektif adalah fondasi bagi keberhasilan organisasi. Nah, di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, perencanaan yang baik mencakup penetapan tujuan strategis yang jelas, indikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan adanya rencana yang terstruktur, pegawai memahami arah dan visi organisasi tersebut. Yang kedua ada organizing atau organisasi, di mana melalui proses organisasi, kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan dan terstruktur, organisasi ditetapkan untuk mencapai tujuan.
Ini dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang jelas dan posisi yang tepat dalam struktur organisasi, sehingga kerjasama dan harmoni dalam tim dapat diciptakan. Nah, yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Strategi motivasi yang efektif dapat mencakup insentif berbasis kinerja, program pengembangan profesional, serta penghargaan untuk pegawai berprestasi. Pemimpin dapat mengukur dampak strategi ini melalui survei kepuasan pegawai, analisis hasil kerja sebelum dan sesudah penerapan strategi, serta tingkat retensi pengawas. Yang terakhir yaitu ada controlling atau pengawasan, di mana kita perlu memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Dengan mengawasi penggunaan sumber daya, manajer dapat memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, yang kelima yaitu directing atau pengarahan, di mana kinerja pegawai dengan memberikan arahan yang jelas, menetapkan tujuan yang spesifik, serta menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Selain itu, penting untuk memberikan umpan balik secara berkala dan mengatur komunikasi yang terbuka agar pegawai merasa didukung. Nah, yang keenam yaitu reporting atau pelaporan. Di Badan Pendapatan Daerah, laporan yang terstruktur dan informatif memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian, kendala, dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan adanya laporan, pegawai dapat memahami dampak dari pekerjaan mereka terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ada budgeting atau penganggaran. Pemimpin yang harus melibatkan pegawai dalam proses penganggaran dengan mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik. Penggunaan sistem pelaporan keuangan yang transparan, audit rutin, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.